Selamat jam berapa nih? Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya setelah menonton filmnya? Capek kayak hari-harian gitu. Sebenarnya kita pemain juga dari tadi udah kayak, kok kita udah mulus-mulus duluan ya, ini kenapa ya? Oke. Untuk karakter Arum, sebenarnya mungkin singkat tapi dalam banget. Itu memang cukup berat ya gitu, karena tadi seperti Rani yang bilang, karakter Arum nih misterius tapi kayak terkucilkan gitu. Iya. Karena banyak background yang di belakang itu semua orang nggak lihat gitu. Jadi waktu syuting juga waktu kita nggak kelihatan. Waktu kita dari reading pun itu udah dipupuk banget sih, kita semua semua pemain bener-bener ngelakuin game, reading itu dalam banget. Jadi ketika waktu kita syuting pun berasa sih semuanya, semua elemen yang ada di situ sangat-sangat membantu gitu. Jadi kayak direct dari Mas Suno pun yang kayak, ya udah luapin aja semua, semua pokoknya ada trauma apapun itu yang di dalam yang pernah kamu rasain, keluarin. Wow. Gitu. Jadi karena pasti aku yakin setiap orang punya trauma masing-masing. Iya. Kita nggak pernah tahu apa. Kadang kita nggak ceritain gitu. Tapi kalau lagi apa ya? Kebetulan wadahnya di sini kalau Rania di film. Gitu. Jadi kadang yang mungkin orang nggak tahu di belakang apa, tapi bisa jadi bumbu di sini. Gitu. Dan jadi emosi yang pas saat memerankan karakter Arum. Semoga tersampaikan juga untuk para penonton ya. Tepuk tangan dong buat Rani ya, luar biasa. Jadi pokoknya selalu apa ya, selalu always be kind to other people gitu, karena kita nggak pernah tahu di belakang ada apa. Yes, terima kasih Rania. Kita ke El, Rafael Aduel di belakang. El, nih jadi karakter El, tepuk tangan dong buat El dong. El, yang jadi karakter lo tuh kalau yang tadi kita nonton itu paling susah. Karena jadi cowok di antara pertemanan cewek harus ngerasa paling gak apa-apa gitu ya. Tapi padahal kita tahu dari ekspresinya tuh takut, iya kan nih? Dan juga di akhirnya tuh kamu disiksa terus. Itu gimana ya, emosi nahannya tuh sebegitu sulit berarti kan di sini. Gimana ya proses pendewasaan kamu dengan karakter ini El? Silakan El. Ya, sebenarnya kayak kalau Reza dilihat di film kayak temenan sama cewek-cewek, friend groupnya sama cewek-cewek, itu kayak sebenarnya mereka nih nggak kayak cewek juga sih, kalau nongkrong juga kayak asik-asik aja, kayak cowok juga, kayak omongannya, kayak pembahasannya, seru-serunya tuh semua kayak cowok, jadi kayak gue asik-asik aja waktu nongkrong sama mereka. Ya gitu, terus kayak ya bisa dilihat juga sih Reza di sini kayak dia paling bangsat bisa dibilang itu bisa dia. kayak nutupin sesuatu gitu, tapi sok tough lah di depan teman-teman ceweknya ini, tapi asli tuh dia takut banget kayak gitu ya. Itu juga karena bisa sampai gue masuk ke karakter Reza juga karena teman-teman cast di sini, bantu dari sutradara, semua tim di sini. Ya, terima kasih banget untuk semuanya udah membantu. Siap, Rafael Aduel. Kabarnya sampai kemarin El masih gini-gini di besi. Karena sudah bawa karakter Reza. Selanjutnya kita juga ada Siti Nirmala. Tepuk tangan buat Siti Nirmala. Saya takut beneran loh saat tadi kalau sama mau baca mantranya. Sini, wow, jadi saudara di sini beberapa kali ketemu dengan teman-teman media kan kita masih merahasiakan itu. Tapi mereka setelah menonton dan akhirnya tahu apa kendala tersulitnya saat memerankan Surgana. Silakan. Semuanya sulit ya, nggak bisa pilih satu. Yang paling aku ingat gitu, yang mungkin akan aku ingat terus, itu make up-nya sih kebetulan ya. Iya sih. Karena kalau bisa, kalau kalian tadi merhatiin itu benar-benar Surgana itu apa ya, kayak setengah telanjang gitu ya. Iya. Itu disclaimer ya, itu semua prostetik semua. Itu prostetik semua. Itu make up-nya tuh bisa makan waktu 5-7 jam Untuk mempersiapkan make up aja tuh. mempersiapkan Surgana gitu. Tepuk tangan dong, perjuangannya luar biasa. Tim make up apa kita keren banget. Iya. Itu yang paling akan aku ingat ya gitu. Itu dan Surgana ini nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia. Itu dia. Itu yang paling sulit juga gitu. Ketika aku harus menghafalkan mantra-mantra atau berbicara aja gitu ke sama anak-anak ini. Kebetulan aku orang Jawa, bukan orang Sunda. Itu udah susah banget. Kemudian ini Sundanya juga Sunda kuno. Itu sih tantangan
gimana aku harus menghafal ini dan harus tahu artinya apa, aku ngomong apa, nggak boleh sembarang, maksudnya kayak aku harus tahu dong Iya. itu kalimat artinya apa gitu, sedangkan aku sama sekali buta tentang bahasa Sunda gitu. Wow. Ini jadi menambah ilmu juga buat aku gitu ketika proses ini. Anyway, Ail ini beneran penakut loh anaknya. Jadi ketika kita lagi take, itu kita jadi kaget gitu, jadi kita takut gitu, kayak oh jauh-jauh gitu. Ini beneran takut. Siap, sini terima tepuk tangan dong. Dan tadi saya sempat tanya sebelum para guest datang, ya ada yang sedikit hafal ya tadi mantranya ya? Nggak terlalu apa, nggak spesifik. Coba. Boleh nggak depan langsung depan surga nanya coba dikit. Coba dikit. Boleh ada mantra aing. Iya coba. Saya ini orang Sunda juga katanya lihat banget ya ada ayat hafal. Udah hafal karena berkali-kali. Siap, terima kasih. Selanjutnya kita punya Sita Marino, tepuk tangan buat Sita Marino. Ini Waduh nih, pesannya juga luar biasa karakter kamu nih. Kalungnya masih dipakai nggak di karakternya? Ini gimana beban loh ngelihat tragedi banyak banget karakternya di sini. Silakan Tantri. Tapi yang sebenarnya yang seru dari Tantri itu adalah Tantri dapat menyaksikan semua masa-masa kelam mereka gitu. Iya. Jadi aku bisa tahu apa yang sebenarnya buat mereka menjadi seperti sekarang. Dan juga yang aku sangat suka dari film Mantra aja kali ya. Ya. Karena di sini setiap pemain itu punya ceritanya masing-masing gitu. Jadi nggak cuma satu orang, nggak cuma dua orang, tapi semua pemain di sini tuh ada cerita yang mereka sembunyikan gitu. Itu yang buat aku menarik gitu sih. Jadi sulitnya kalau yang sulitnya gimana tuh pada kan sering banget tadi kemasukan kan. Saya takut kalau udah Sita Marino udah nunduk bisa. Ini masih Sita apa udah? Iya takut bakalan pening gitu. Itu gimana tuh ngejaga tetap stabil terus konsisten? Itu ya karena emang aku dikasih ruang juga sama Mas Uno sih, dan enaknya juga Mas Uno tuh nggak membatasi kita buat bermain. Jadi Mas Uno itu membebaskan kita. Menurut kamu Tantri itu seperti apa? Ya lakuin aja. Jadi nggak perlu aku harus mencari tahu kayak gimana, tapi emang Tantri itu sebagaimana ya kayak gitu. Dan susahnya semua sih sebenarnya, harus hafal mantra segala macam. harus berhadapan sama ini gitu segala macam sebenarnya. Tapi luar biasa performa Sita Marino, tepuk tangan sekali lagi buat Sita Marino. Mas Teddy Sanda, Mas Tegar, kita mau ngobrol Mas Tegar sebagai ayah yang memberikan pesan yang luar biasa. Kalau pesan itu tidak disampaikan aja di taman bermain itu, Mas Tegar. Nggak jadi tuh baik. Gimana Mas Tegar, silakan. Halo, selamat sore semua. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan Peregrine Studios, terus dikasih kepercayaan untuk bisa memerankan Karta, bapaknya Tantri. Saya memang ketika saya ditawarin film ini, saya sempat mikir gitu, karena tantangannya itu ada dua, yang paling menonjol banget yang harus saya mainkan. Yang pertama adalah bahasa Sunda, dan bahasa Sundanya bahasa Sunda kuno lagi. Saya kan memang sehari-harinya kan pakai bahasa Indonesia yang kayak begini. Gitu. Terus ditambah ketika saya harus tapi udah pada nonton filmnya ya? Udah. Oh barusan ya? Iya. Wah saya yang main sendiri belum nonton. Terus ditambah memang dari Mas Uno minta untuk Karta di scene awal itu punya tanggung jawab untuk bisa membuat si penonton agak jadi lebih enjoy lagi masuk ke scene-scene yang berikutnya. Plus untuk secara emosional memang koridornya naik berapa koridor lah gitu, ditambah saya juga mesti pakai bahasa Sunda. Itu yang agak deg-degan banget sebenarnya ketika saya memerankan hal itu gitu. Jadi kuncinya memang tiap hari saya latihan mulu deh. serius. Terus yang kedua ya alhamdulillah waktu syuting itu umur saya masih 43, sekarang udah 44 tahun. Jadi di tengah-tengah umur saya di atas 40, saya masih dapat kepercayaan dari Mas Unu, dari tim Peregrine untuk bisa membawakan actionnya gitu. Dan ya memang saya seneng banget sih sebenarnya dengan hal-hal yang kayak action kayak begitu gitu. Dan ya memang persiapannya saya juga
terus kardio ya. Ya. Iya, serius. Lari mau pagi sore. Serius. Ini menjaga kestabilan juga penting ya, karena proses syutingnya lu cukup melelahkan secara fisik. Iya, karena based on experience saya, ketika saya harus masuk ke action, tenaganya itu memang harus agak ekstra naik 2 koridor lah, ketimbang kalau kita bermain drama. Jadi selain PR bahasa, PR juga untuk stamina di fisik ya. Bener syutingnya. banget. Itu dia. Yo, Siap. Mas Tegar, tepuk tangan dong untuk Mas Tegar. Thank you. Mas Sabrina Luna, kita ini menjadi teka-teki juga di akhir ya, karena kan hanya menangis darah gitu kan. Nah gimana karakter kamu, kita mendapatkan empati loh. Kasihan, ini kok baik banget sama sahabat-sahabatnya. Nggak mau sini aja nih sama kita gitu. Itu berasa banget karakter kamu, boleh jelasin ke teman-teman media dong? Oke, terima kasih semuanya teman-teman media yang udah datang hari ini dan sudah menyaksikan film Mantra Surugana. Untuk karakter V ini sebenarnya seru-seru berat sih Iya. menurut aku ya. Karena sebelum masuk ke set, memang aku dan Mas Uno tuh selalu discuss dulu kira-kira enaknya gimana nih. Karena karakter V ini kan sebenarnya dia tuh fragile banget. Nangis terus di semua scene. Tapi ya dia harus berani untuk menyelamatkan teman-temannya juga. Padahal dia sendiri juga takut nyawanya bakal diambil sama Surugana. Tapi dia berusaha untuk melewati semua yang dihantui ya. Maksudnya kan setiap scene tuh kayaknya fake kedapatan duluan deh. Iya kan? Dia selalu dapat duluan, tapi dia juga yang mencoba untuk melindungi teman-temannya. Jadi menurut aku karakter V ini adalah karakter yang sebenarnya mirip sama aku juga, peduli banget sama teman-teman dan cengeng. Jadi dalam memerankan karakter V ini seru, berat, tapi dibantu sama teman-teman cast juga. Karena dari reading kita udah bangun chemistry masing-masing sih. Udah sih itu aja dari aku. Mudah-mudahan semuanya puas ya menonton. Puas dong, tepuk tangan dong untuk saya Luna. Terima kasih jajarannya sudah semua juga sudah kita udah Dewa Dayana di sini. Dia selalu. Sehat Dewa Dayana. Tepuk tangan buat Dewa Dayana dong. Dewa semua udah di ini Pak, tanya dengan segala macam dan lain-lain. Kalau menurut Dewa apa yang bisa disimpulkan dari semuanya? Nah, karakter Maesa juga sangat luar biasa, di akhir menjadi kunci juga. Untuk di Mantra Surugana ini memecahkan dan ngobrol banyak sama karakter Tantri di sini. Itu gimana Wak lo mendapatkan feel-nya menjadi Maesa? Silakan. Wah, gimana ya Kak Gias? Gua ngerasa enggak, kayak udah sebenarnya dari intinya sama sih sama teman-teman lain ya. Iya. Pokoknya dengan semua energi dan semua niat yang baik segala macam. Pokoknya intinya mungkin simpulkan dari karakter Maesa bahwa pada akhirnya bertahan kepada kebaikan itu adalah jalan yang lebih baik. Walaupun Maesa juga nggak punya alasan untuk berbuat baik sebenarnya. iya. Tapi ternyata kebaikan adalah pilihan terbaik untuk hidup. Wow, tepuk tangan dong pesannya kan. Gak salah Dewa Dayana dipilihkan. Thank you banget. Pilihan berbuat baik itu udah paling benar ya dalam hidupan ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan juga yang filmmakers. Sekarang kita berikan kesempatan